Baik, kita jumpa lagi. Ya, perlu mengenal yang namanya International Maritime Organization. Semua pelaut di dunia adalah member of IMO. Karena selain jasanya online, juga sertifikasi ya provinsi maupun kompetensi semua online dengan IMO, International Maritime Organization. Dan satu aja sertifikat kurang tidak diperkenankan untuk berlayar. Ya, kita boleh bangga kembali Indonesia masuk anggota Dewan International Maritime Organization tahun 2022 sampai 2023. Itu dari 175 negara kita masuk ya salah satu negara maritim yang diperhitungkan. Mari kita masuk lagi ke pelajaran berikutnya lagi. Ya, sebelumnya kami ingin menyapa teman-teman profesi maritim, nautika, teknika terlaksana, teman-teman yang manajemen yang di darat, di kantor, maupun yang di kapal, di seluruh Indonesia. Karena materi pelajaran ini saling terkait, ya. Tidak bisa melajari hanya dari satu sisi saja. Kita juga akan masuk bagaimana reporting orang kapal kepada pemilik kapal yang di kantor. Ya, teman-teman yang ada di Asia, di Arab, di Afrika, di Amerika, Australia, Eropa, dan dimanapun berada, bahkan adik-adik kami yang sedang masih dalam pendidikan, para taruna, dan para perwira siswa, sekolah pelayaran, ya sedikit banyak saya percaya bedah buku ini dapat memberikan manfaat. Ya, kami ingin sapa duluan. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur, salam sehat, sukses, dan sejahtera. Tentu masih juga harus berhati-hati walaupun pandemi di Indonesia sudah sangat bagus, diharapkan tahun depan sudah tidak ada lagi. Ya. Ini tujuan dari YouTube ini adalah mencegah kecelakaan di atas kapal, juga menggalakkan manajemen harus bertanggung jawab dan bertindak tegas setiap ada bidang-bidang yang membahayakan kapal, jiwa orang, dan muatan. Ini keban kami ya, secara singkat tadi sudah kami bicarakan di modul 1, India 1, yaitu kapal FSO Argoja ini sekitar 3-4 tahun kami menangani maintenance sebagai spesialis maintenance FSO Argoja. Ini ada 2 unit kargo pump, asnya tingginya 30 meter kami bongkar habis dan sangat bagus ya. Karena itu meningkatkan performa kapal-kapal tanker adalah kargo pumpnya. Dia bisa 9.000 barel per hour, per jam. Dan banyak sekali pesawat-pesawat yang hampir semuanya kami olah menjadi kembali fungsinya. AC 4 unit kembali semua, mesin permakanan, replikator dua-duanya juga kembali semua. Dan masih banyak lagi pompa-pompa yang harus dibenahi. 2 unit generator juga kami general overhaul semua. Bahkan yang nomor 2 ganti crankshaft ya, prosengkolnya. Jadi performa kapal ini dari kondisi 60% menjadi 82%. Kira-kira begitu kapal yang muatan 162.000 DWT atau 1 juta barel. Yang pasti kapal ini sekarang berumur 50 tahun dan masih diperpanjang 5 tahun ke depan. Itu kebanggaan bagi pemerintah, negara, dan Pertamina bahwa setidak-tidaknya kapal yang sudah dinyatakan layup 2 tahun lebih dan kami bersama tim bisa mengolah kembali. Ya, ini contoh lagi, satu kapal lagi seterusnya, satu saudara Quintana Thomas, buatan sama ya beda 6 bulan. Tetapi kapal ini jauh lebih bagus
karena bodinya sangat terawat dengan bukan pakai sianur tapi pakai electric cathodic protection, sehingga bodi kapalnya ini hampir tidak berkurang sama sekali dengan ketebalan 1 inch. Wah, ini hebat. Kami 3-4 bulan survei kemari karena ada saham 25% dari perusahaan kami untuk andil dalam mengoperasikan kapal ini. Ya, dan satu kenangan bahwa generatornya ada 4 unit yang terbuat dari mesin turbin gas. Ya, kami ajukan menjadi generator diesel engine 4 tak semua, 4 unit. Jadi tidak makan gas. Waktu di Pabelokan karena di situ ada sumber gas, jadi menggunakan gas ya. Tapi sekarang dioperasikan di Tuban dan menggunakan diesel engine yang jauh lebih hemat dibandingkan dengan gas. Sampai sekarang menjadi kebanggaan kami. Oke. Kapal yang kedua ini juga sudah berjasa juga sampai umur 37 tahun. Ya, ini mesinnya masih bagus, mesin induk 20.000 horsepower, ini sebagai ilustrasi. Setiap silinder itu bisa masuk 20 orang berjejal masuk ke dalam kantornya. Karena ada 7 silinder berarti bisa muat 150 sampai 200 orang masuk ke dalam perutnya mesin induk. Ini mesin induk saya yakinkan pastikan masih kondisi bagus. Boiler juga sangat bagus ya dengan 3 dapur, fire tube steam boiler ya. Jadi ini kondisinya sangat bagus, tapi bodi tidak bisa dipertahankan lagi, sudah keropos banyak sekali. Ya, namanya Astro Pegasus, berganti nama Laksmiati. Oke, nah ini yang tidak pernah kami sangka kapal berumur 25 tahun, kelasnya dari Korea juga, tapi kondisi perawatan mesin induk sangat bagus, 14.000 horsepower, generator 3 unit semua masih tokcer, masih bisa paralel dengan cepat, boiler dua-duanya juga sangat bagus, pompa-pompa sangat bagus ya. Kondisi pompa ini seluruhnya ada 40 unit elektromotor, kami ganti ball bearingnya semua. Dan juga diadakan termokamera untuk semua instalasi listrik. Ya, ada kita periksa kondisi kalau ada yang rapuh di aliran, ternyata hanya 2 biji aja. Dan ini saya jamin kapal ini masih bisa operasi 10 tahun lagi. Tapi ya semua dari permintaan. Ya lagi ada bedah buku maritim ini sudah yang ke-9 ya, kita sebut manajemen damage control and plan. Ya, sudah masuk bab 2 dan seterusnya akan dilanjutkan di warna hijau itu. Ya, diharapkan teman-teman kami ya ingin memberikan sumbangsih meningkatkan keahlian teori maupun praktek yang dimiliki Anda semua. Develop emergency ini sudah dimuat di channel hotel atau H1 sampai 14. Kemudian sambungannya adalah damage control plan ya. Itu di India 1 sampai 9. Dan seterusnya nanti emergency kita akan bahas di dalam sistem kontrol. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tekan tombol subscribe ya. Kelihatannya banyak viewer-viewer yang belum tahu makna subscribe ya. Subscribe ini untuk memperlihatkan bahwa begitu besar animo dari pemirsa, juga untuk melihat kepedulian teman-teman yang melihat YouTube kami, agar ketika upload buku baru atau bedah buku yang baru dapat diberikan informasi. Ya, berikan tanda like dan share supaya teman-teman Anda berbagi ya, kita berbagi bukan berbagi pengalaman ya, menurut saya berbagi niat baik, berbagi amal, berbagi ibadah, experience kami lewati saja.
Ya, 1 menit bisa dilihat. Dan pengalaman dosen atau instruktur juga pentingnya lewat aja. Tujuannya adalah untuk motivasi teman-teman yang baca, siapapun orangnya, siapapun bidangnya. Juga tidak pernah bermimpi saya mendapatkan 3 rekor muri dari 3 bidang. Tentunya semua sangat mengejutkan, karena tidak pernah niatan untuk mendapatkan muri. Yang terlebih kami bangga juga tidak pernah bermimpi waktu di SLTA, kalau di akademi saya akan mendapatkan beasiswa satu-satunya di angkatan kami yang dapat beasiswa bagian mesin saya, bagian nautika ada 1 orang lagi. Kemudian juga 10 tahun kemudian dapat beasiswa lagi dari Pertamina juga ya. Ketiga-tiganya ini dari Pertamina. Ya, waktu mengambil S1 10 bulan di asrama STIP di Ancol sana, juga mengambil kelas 2 dan strata B-nya manajemen darat. Dan yang ketiga ada di PPTIP juga kami mendapatkan beasiswa dari Pertamina. Ya, kebetulan ini satu-satunya, dan orang TEK juga ada 1. Ya, semuanya itu kalau dibilang ya berlebihan, ya itu karena kasih karunia Yang Maha Kuasa. Inilah dari beberapa buku ini, mungkin 2 kali lipat ini buku ya, yang kami buat. Kan karena di diperbanyak untuk ATT 5, 4, 3, 2, 1. Ada 5 tingkatan kelas yang semua kelas kalau di PPTIP masing-masing memegang 4 buku kami. Jadi total ada sekitar 20 buku yang dipergunakan di Balai Besar Pendidikan, Pengajaran, dan Peningkatan Pelaut, Ilmu Pelayaran. Kapal harus layak laut, ini tidak kami hapus, memang betul-betul ya, lebih besar penekanannya. Ada kapal itu ada 5 bagian yang bertanggung jawab atau 5 institusi, ya, pemilik kapal ini 100%, biro klasifikasi yang mengawal dari 0 tahun sampai umur layup, ya, bagaimana peranan dan kredibilitas BKI atau biro klasifikasi internasional maupun nasional. Kemudian di dalam keselamatan dan keamanan ini, Syah Bandar atau PSDO atau siapapun yang duduk sebagai regulator ini harus profesional dan punya otoritas yang sangat kuat. Juga untuk kapal niaga, ya, bukan kapal perang, pemilik muatan dan keakhirian penumpang kapal harus memahami fungsi kapal dan keselamatan keamanan kapal. Ya, ada banyak contoh saya tidak sebutkan, tapi gara-gara muatan penumpang maupun muatan kargo, maka kapal itu menjadi tenggelam. Nahkoda dan Startup Manajemen sejak amandemen 2010, kami jamin beliau-beliau 90% sudah bagus. Karena semua ilmu yang membahayakan kapal sudah di-backup oleh sertifikat. Untuk anak buah kapal saja, bawahan itu paling enggak 8 sampai 10 sertifikat. Untuk perwira mesin ditambah 4 sampai 5 sertifikat, 15 ya. Untuk dek, untuk bagian nautika perwiranya tambah lagi 5 sertifikat yang dulu dipegang oleh Markonis atau radio officer. Ya, bedanya perwira dek dan perwira mesin, perwira dek memiliki sampai 20 sertifikat. Saya kira tidak berlebihan karena anak saya nomor 4 adalah perwira nautika dengan 20 sertifikat. Baik, kami tidak sebutkan satu persatu karena sudah ada di depan. Klasifikasi ini untuk pengulangan lagi supaya yang bagi teman kapal tentu sudah hafal, bagi teman-teman yang bukan background maritim atau pelayaran tapi ingin mendalami, inilah contoh baru 9 sekitar ya hampir 20-an yang anggota AYAK, dan ini yang membuat kapal-kapal, kalau ada kapal yang kurang benar pembuatannya ya dari biro klasifikasi inilah yang
perlu dipertanyakan bagaimana membuat legalnya, membuat tekniknya, membuat safety-nya, membuat environment-nya, dan pelaksanaan dari 5 komite yang di dalam IMO. Ya, ini sebaiknya cukup panjang penjelasannya bagi Anda yang pelan-pelan pelajarinya tentu lebih baik. Berita acara semua menjadi sangat penting. Karena berita acara ini adalah awal dari manajemen. Tanpa membuat berita acara ya dimanapun seperti kita lapor polisi juga buat berita acara. Sebelum melangkah lebih jauh, tahap pertama adalah buatlah berita acara kondisi kapal sebenarnya, mau diperbaiki atau mau di-maintain atau mau dibiarkan saja itu. Ya, berita acara ini sangat penting ya. Berita acara sebagai bukti dokumen. Berita acara sebagai dokumen dalam melaksanakan sistem perawatan. Jadi sebaiknya sistem perawatan dijalankan sudah membuat berita acara. Berita acara sebagai bukti pemeriksaan, berita acara sebagai salah satu dokumen penting. Ya, hampir semuanya menjadi salah satu dokumen penting. Berita acara sebagai dokumen eksternal audit dan internal audit, ya. Berita acara juga sebagai tadi internal audit dan pemeriksaan lain-lainnya. Berita acara juga sebagai bukti penting, ya. Saya harapkan semua pelaut, perwira maupun anak buah mengenal namanya berita acara. Ini bukan hanya satu arti aja atau 2 arti, tapi ini bisa kami cantumkan 10 arti dan bisa lebih. Ya, sebagai dokumen-dokumen penting semua. Ya, kalau lihat di keterangannya ada berita acara sebagai dokumen penting. Ya. Nah, teman-teman bisa membacanya dengan bertahap. Contoh berita acara ya tentang sirat, tentang material maupun tentang orangnya bisa dimulai. Ini salah satu berita acara. Ya, demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya di tantangan masinis ini dan bisa dipertanggungjawabkan minimum 3 orang yang tanda tangan. Ini adalah minimum ya. Jadi kalau bisa 5-6 orang boleh juga. Yang penting orang tersebut ada ikut serta saat dibuatnya berita acara di tempat. Laporan kerusakan, bagaimana membuat laporan kerusakan kalau tidak ada berita acaranya, ya. Jadi itu kalau nggak ada berita acaranya disebut breakdown repair. Baiknya seluruh komponen harus baca ya, dan seperti apapun komponen yang rusak harus disertakan. Kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh para marine engineer di atas kapal adalah sering tidak membuat pelaporan tentang kerusakan permesinan kapal. Nah, ini harus dilaporkan kepada pemiliknya ya. Alasan apapun harus ditahukan. Nah, tidak semuanya dikerjakan berdasarkan kantongnya masing-masing. Tentu tidak ingin gaji dipotong untuk biaya perawatan atau perbaikan. Oleh karena itu, kirimlah dengan sejelas-jelasnya dan selengkap mungkin kepada pemilik kapal ya. Berikan tanda-tanda yang betul penggunaan komponen yang setengah rusak atau yang baru, laporan perbaikan dan penggantian material. Ini penting dipelajari untuk masinis, mualim, ya tinggal bidangnya masing-masing, supaya memberi pelaporan kepada kantor yang benar dan jelas. Bukan hanya baik, tapi yang benar. Tentang pemakaian kapal, ya. Kemudian kapal jangan sampai ditarik, ya perusahaan tidak menyewa kapal pengganti. Ini kalau kita membuat mesin induknya tak berdaya. Oke, mohon bisa dibaca selengkapnya. Apa tidak melakukan perbaikan di laut? Ini boleh teks ini di perusahaan. Ini harus beritahu kepada pemilik, pada operation manager minimal ya. Semua terkait dengan operasi kapal yang mengganggu operasi kapal, operation manager sampai direktur operasi harus diberitahu. Jadi hal-hal ini sangat penting disikapi. Ini contoh berita acara, ada 6 tanda tangan ya. Saya ada di bagian tengah bawah. Itu nama saya dan tanda tangan. Untuk mengatasi yang ada di offshore, waktu kami melakukan general overhaul
di generator nomor 2 ya. Ini kalau udah 6 nggak mungkin ada terjadi hal yang nggak benar. 6-6-nya itu adalah pelaku-pelaku yang ada di kapal. Jadi buatlah ya chief engineer, chief officer, nakoda, dan superintenden diikutsertakan semua. Tempat yang dipakai pun juga harus terbuka. Tembak ya. Sebenar-benarnya tidak ada seorang pun yang hebat di kapal tanpa membuat tembak. Ya. Tidak ada nakoda bisa ngerjain sendiri semua tugas dan tanggung jawabnya. Juga para mulim dan para masinis. Semua melalui tembak. Karena masing-masing di kapal itu sudah punya job description masing-masing. Ya, sesuai dengan manajemen itu ada mereka sudah punya planning, punya organizing. Organisasi itu ada job description-nya, rincian pekerjaan, rincian tanggung jawab yang kalau menyatu semua kapal ya, harus baik terus. Ya, kecuali ada bencana alam dan force majeure lainnya. Kerugian-kerugian, setiap kerugian apapun, baik operasional maupun material maupun maintenance, itu perlu dibicarakan bersama sehingga kita sebagai perwakilan perusahaan mengurangi biaya-biaya yang tidak diharapkan atau yang tidak seharusnya. Ya, tidak tercapainya program kerjanya sudah satu kerugian. Banyak menghadapi kesulitan, kerugian. Hasil pekerjaan yang diselesaikan kurang berkualitas itu kerugian. Tidak terjadinya suasana kerjasama yang baik juga bagian dari kerugian ya. Jangan sampai menciptakan suasana yang malas dan seterusnya. Nah, ini tentang latihan. Baik teman-teman semuanya, saya buat ini betul-betul sungguh-sungguh ingin menciptakan kondisi yang lebih prima, kualitas Anda walaupun Kapten KKM 1 dan semua jajaran perwira itu sudah pernah dengar atau lebih baik di sini dibaca untuk meningkatkan kehandalan Anda di dalam hal ini berita acara dan ya contohnya kemarin berita acara dalam pembelajaran ini dan dalam ruang lingkup perawatan permesin kapal merupakan bagian awal dari semua dokumen administrasi perawatan permesinan kapal. Sebelum membuat pelaporan kerusakan dan perbaikan permesinan kapal, berita acara adalah dokumen awal pendukung semua permasalahan, saya bilang, awal pendukung dari semua manajemen yang terjadi di kapal dan sebagai pendukung apabila akan mengajukan permintaan buku cadang. Ya. Realitas seseorang itu terletak bukan pada apa yang dia tampakkan kepada Anda, tetapi pada sesuatu yang dia tak mampu menampakkannya pada Anda. Jadi jika Anda ingin memahami dia, cobalah dengarkanlah apa kata-kata yang tak mampu diucapkan. Ini oleh filsuf terkenal Khalil Gibran yang membuat buku tentang motivasi. Ya, buat teman-teman ini untuk ada yang kelewatan dikit, itu tentang kapal, ini sudah kami jelaskan sebelumnya. Ya, turbo dan seterusnya ini hidup di laut ya. Jadi kalau nggak ada order ya nggak pernah ke darat ini kapal ini. Kalau untuk kerupuk tadi setiap minggu sekali akan membawa kerupuk ya dan kru kapal maupun tamu-tamu kapal. Ya sekian paparan kami. Mikir sejenak, jangan biarkan pikirnya nanti ya sejenak, kemudian nanti kita akan bahas kembali ya. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tombol subscribe agar waktu kami upload buku yang baru dapat informasi yang baru. Ya, di dalam pelajaran ini yang kedua ini kita mengenal perusahaan pemilik kapal.
Jangan kita terpaku kepada engine room saja atau anjungan saja, tapi kita perlu mengenal lebih dekat ya kepada pemilik kapal yang bertanggung jawab apa mulai dibangun tahun pertama sampai tahun ke-25. Syukur-syukur seperti Arjuna dan Titana Thomas bisa lebih dari 25 tahun. Baik, Anda telah berbagi ilmu pada sahabat dengan melakukan share YouTube ini. Linknya nama saya, lengkap, Rizal Ganandoyo. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Ya, bukan untuk saya, tapi untuk Anda tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.